Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mr. Syarifini MG SEMSM selaku dosen mata kuliah pengawasan produk serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai analisis inspection lilin aromaterapi. Nah, sebelum mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Andini Rizky Syahni NIM 051. Yang kedua ada Alia Sufi Ainin NIM 052. Yang ketiga ada Safni Rahma NIM 053 serta Dwinda Indriani NIM 054. Dan yang terakhir ada Fatia Aida Aska NIM 055. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai detail dari inspection itu sendiri dari lilin aromaterapi. Nah, yang pertama itu nama produknya namanya Catalea atau lilin aroma. Layanan yang dilakukan ini ada di inspeksi FBA Amazon. Lalu lokasi inspeksinya di Suzhou. Tanggal pemeriksaan itu ada tanggal 24 Juni 2019. Nomornya FBA, nomor PO-nya 13470087501023902 dan jumlah pesanannya ini ada 1000 serta kuantitas yang tersedia itu 996 potongan atau 99,60% dan referensi sampelnya itu tidak ada. Lalu selanjutnya ada EQL ya teman-teman. Di sini pengerjaan EQL itu sudah sesuai, dimana hanya ditemukan cacat level 1 atau minor kecil sebanyak 2 dari 100 sampel. Jadi dari critical major dan minor hanya ditemukan 2 yang cacat di level minor atau di level cacat yang kecil gitu dari 100 sampel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada tentang visual dan workmanship-nya. Jadi lilin aromaterapi ini menggunakan standar inspection single sampling plan, di mana tingkat inspeksinya ini tidak diketahui dan hanya ditemukan 2% pada level minor atau hanya ditemukan cacat 2% pada level minor gitu, level kecilnya. Defectnya 2%. Nah, di mana cacat ini itu hanya terletak pada tadi kan dua aja ya teman-teman, 2 produk, dan keduanya itu sama-sama cacat pada retak pada tepi lilin itu sendiri. Jadi cacat minor ya teman-teman, ada 2 lilin. Baik, yang kedua ini ada tentang kesesuaian kuantitasnya. Jadi kesesuaian kuantitas dan juga daftar pengepakan pada lilin aromaterapi ini sudah sesuai teman-teman, dimana pemasok ini memberikan 4 pieces sebagai contoh sampel pengiriman gitu kepada klien. Dan tersisa yang siap itu tinggal 996 pieces gitu. Dan di daftar pengepakan itu sudah memberikan salinan daftar kemasan klien dan sudah sesuai dengan PO klien dan juga stok yang tersedia. Nah, yang ketiga ini tentang kesesuaian produk dari lilin aromaterapi. Kita bisa lihat di sini ada kesesuaian gaya bahan dan juga warnanya. Kita bisa lihat di gambar berikut ini ya teman-teman. Ini ada tampilan produk dari depan, belakang, dan juga atas dan juga bawah, bisa dilihat. Terus juga ada tampilan produk dari sisi kanan, sisi kiri. Terus ada juga label produknya yang bertulisan warning dan lain sebagainya. Lalu ada juga tentang produk atau warnanya, sudah terlihat warna yellow dan juga trans dan lain sebagainya. Trans ya, ada blue, black dan juga lainnya. Lalu dari ukuran warnanya juga logonya juga ada ya teman-teman, itu ada tulisan eucalyptus dan juga sudah diukur dari label produknya itu 8 diameter 8 cm serta untuk logonya ukurannya 5,7 x 3,5 cm. Jadi sudah sesuai dengan syarat dan sudah sesuai dengan syarat FDA Amazon ya teman-teman. Baik, poin selanjutnya yang dibahas pada laporan inspeksi kali ini yaitu poin D atau persyaratan label Amazon, di mana pada poin ini pembahasan berfokus pada pengecekan dan pemeriksaan terhadap berbagai label pada kemasan produk untuk memastikan kesesuaian antara label yang sesungguhnya dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh Amazon FBA Inspection.
Dalam hal ini, pengecekan yang dilakukan terdiri dari beberapa macam, antara lain yang pertama itu ada D1 yang membahas tentang FNSKU label. Perlu diketahui bahwa FNSKU label merupakan label khusus dari Amazon, yaitu berbentuk barcode yang dapat melacak atau men-tracking produk. Nah, pada tahap ini, proses inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan persyaratan label FNSKU yang telah ditetapkan oleh Amazon sudah diterapkan pada kemasan pengiriman produk dengan cara memeriksa beberapa hal sesuai standar, di mana dalam hal ini proses pengujian yang dilakukan menggunakan jumlah sampel, yaitu sebanyak 4 buah label FNSKU dan terdiri dari beberapa langkah. Antara lain, yang pertama itu mengukur panjang dan lebar label FNSKU pada kemasan pengiriman. Yang kedua, mengukur jarak label FNSKU dari tepi atas dan tepi samping kemasan pengiriman. Yang ketiga, mengukur panjang dan lebar label pengiriman pada kemasan pengiriman. Lalu yang keempat, mengukur panjang dan lebar barcode pada kemasan pengiriman. Yang kelima, memastikan kesesuaian letak atau posisi label stiker pada kemasan pengiriman. Setelah dilakukan inspeksi, didapatkan hasil temuan sebagai berikut. Dapat dilihat tabel pada layar. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengukuran didapat hasil yang sama dari pengukuran keempat sampel label FNSKU, yaitu panjang label 100 mm, lebar label 84 mm, posisi label tepi atas 15 mm, dan posisi label tepi samping 30 mm, di mana hal tersebut menandakan label FNSKU sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dengan kata lain, proses inspeksi yang dilakukan tersebut dinyatakan lolos uji karena menunjukkan hasil yang sama. Akan tetapi, proses inspeksi terhadap label FNSKU pada kemasan pengiriman belum dapat dinyatakan 100% lolos uji, karena ada beberapa tahapan yang belum terlaksana. Di antaranya, yang pertama itu mengukur panjang dan lebar label pengiriman pada kemasan pengiriman. Yang kedua, mengukur panjang dan lebar barcode pada kemasan pengiriman. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, memastikan kesesuaian letak atau posisi label stiker pada kemasan pengiriman. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa poin D1 atau inspeksi terhadap label FNSKU dinyatakan pending atau tertunda. Baik, poin selanjutnya itu D3 atau Certification Labels. Pada tahap ini, proses inspeksi dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian label certification pada kemasan produk, di mana dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi yaitu polybag dengan besar mulai dari 5 kuadrat harus memiliki label certification yang tercetak atau terlampir pada polybag tersebut. Kemudian berikut standar untuk certification label yang telah ditetapkan oleh Amazon. Dapat dilihat pada tabel di layar. Dalam hal ini, proses pengujian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, memeriksa kemasan inti produk untuk memastikan produk dalam kondisi yang aman. Yang kedua, menimbang kemasan inti. Lalu yang ketiga, tes pemindaian barcode. Lalu yang keempat, memeriksa label instruksi perawatan dan letak FNSKU label pada bawah kemasan. Lalu selanjutnya yang itu kelima, memeriksa logo brand di kemasan inti dan mempressing bunga di box kertas. Lalu yang keenam, memeriksa tampilan kemasan inti produk. Lalu yang kedelapan, memberi lubang ventilasi pada polybag dan memasukkan kemasan inti pada polybag. Lalu yang kesembilan, memeriksa bahan pengepak. Lalu yang ke-10, menguji ketahanan polybag dengan cara menjatuhkan produk yang sudah dikemas. Lalu selanjutnya ada mengukur kemasan unit produk, baik panjang, lebar, dan tinggi, di mana ukuran kemasan unit setelah dihitung yaitu 18 x 15 x 12 cm. Lalu selanjutnya itu menimbang berat kemasan unit. Nah, di mana setelah dilakukan uji inspeksi, rata-rata polybag dengan besar 5 kuadrat inci atau lebih tidak ditemukan certification label. Padahal standar yang telah ditetapkan menyatakan bahwa certification label harus tercetak pada polybag dengan besar mulai dari 5 kuadrat inci.
Maka dari itu, dalam inspeksi ini dinyatakan tidak sesuai. Hal tersebut karena berdasarkan proses pengujian yang telah dilakukan, polybag mempunyai ukuran sebesar 33 inci didapatkan dari 18 cm dikali 15 cm yang seharusnya memiliki suffocation label dengan ukuran cetak minimal 14 poin. Selanjutnya ada poin D4 yaitu mengenai label pengiriman. Pada tahap ini, proses inspeksi dilakukan dengan cara memeriksa dan mengecek label-label yang terdapat pada kemasan pengiriman dengan tujuan untuk memastikan standar label pengiriman sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari letak, penempatan label, ukuran label, hingga label informasi pada kemasan pengiriman. Dalam hal ini, spesifikasi yang harus dipenuhi dalam inspeksi antara lain: yang pertama, dua label pengiriman harus ditempatkan pada sisi kemasan karton, dapat dilihat pada contoh di layar. Lalu yang kedua, mengukur panjang dan lebar label pengiriman. Lalu yang ketiga, mengukur jarak label pengiriman dari tepi atas dan tepi samping kemasan. Lalu yang keempat, memeriksa sisi samping dan depan kemasan pengiriman. Kemudian, dalam proses pengujian ini didapatkan hasil bahwa proses inspeksi yang dilakukan berhasil melewati tahap pengujian atau telah dinyatakan lolos uji karena sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Amazon. Lalu di sini ada poin terakhir yaitu D5 mengenai label siap kirim atau label ready to ship. Dalam tahapan ini, proses inspeksi dilakukan dengan cara memastikan bahwa label siap kirim atau ready to ship telah tertempel pada kemasan pengiriman, di mana persyaratan yang harus dipenuhi yaitu jika produk sudah ada di dalam kemasan pengiriman, maka perusahaan ini wajib menggunakan label ready to ship. Kemudian dalam proses pengujian ini didapatkan hasil inspeksi yang dilakukan ini tidak sesuai dengan spesifikasi atau not conform karena tidak terdapat label atau tidak ditemukan label ready to ship pada kemasan pengiriman. Persyaratan kemasan Amazon. 1. Loss product atau conform. Hasil mencerminkan kami temuan pada waktu dan tempat pemeriksaan. Laporan ini tidak membebaskan penjual atau produsen dari kewajiban kontraktual mereka atau merugikan hak pembeli untuk cacat yang untuk kompensasi untuk tampak dan atau tersembunyi yang tidak terdeteksi selama inspeksi acak kami atau terjadi setelahnya. Laporan ini tidak membuktikan pengiriman profil sebelum melepaskan klien membutuhkan AP final pengiriman. 2. Persyaratan polybag. Ketebalan minimal 1,5 mm, transparan, harus memiliki barcode, UPC, EAN, dan lain-lain. Tidak boleh melewati gap 3 dengan unit item. Produk yang berbau tajam harus tertutup atau longgar untuk mencegah penyerapan bau ke produk yang lain. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu mengenai uji lapangan. Uji lapangan ini setelah produk diproduksi akan dilakukan pengecekan mengenai ketahanan maupun kesesuaian mengenai spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya apakah sesuai dengan produk yang telah dihasilkan. Dan dalam tes uji lapangan ini terdapat berbagai tes yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu tes jatuh, di mana dalam tes jatuh ini terdapat 3 buah sampel yang akan dilakukan tes jatuh, yaitu akan dijatuhkan itu sebanyak 10 kali dengan jarak 30 cm di atas lantai yang kosong dan keras, contohnya itu seperti beton. Dan dari hasil tes jatuh ini, produk yang dilakukan sampel tersebut tetap sama seperti sebelum dilakukan tes jatuh, sehingga produk tersebut sesuai dengan spesifikasi atau harapan dari perusahaan atau klien. Yang kedua yaitu verifikasi penampilan. Dalam hal ini dilakukan pengecekan dengan memastikan sampel memiliki tampilan, bentuk, dan warna yang sama sesuai dengan kemauan klien, karena setiap klien tentu akan menginginkan berbagai macam spesifikasi mengenai bentuk, warna, wangi, dan juga gambar atau desainnya. Dan kita harus mengecek apakah produk yang kita hasilkan sesuai dengan harapan atau gambaran dari klien. Dari
Verifikasi penampilan tersebut sesuai dengan gambar klien. Yang ketiga yaitu uji bakar. Karena ini produk lilin, maka seluruh sampel itu akan dinyalakan dan dilihat apakah mampu menyala dengan mudah atau tidak. Dan dalam tes uji bakar ini, hasilnya yaitu seluruh sampel lilin dapat dan mudah untuk dinyalakan. Yang keempat yaitu tes daya tahan. Tes daya tahan ini menggunakan satu PC sampel, di mana pada hal ini lilin dibakar atau dinyalakan selama 5 jam tanpa gangguan. Tujuannya untuk melihat mengenai ketahanan lilin dan juga wadahnya, apakah terbakar atau tidak, karena perusahaan menginginkan wadah lilin itu tidak terbakar dan tidak retak. Dari hasil tes daya tahan ini menghasilkan bahwa lilin mampu menyala hingga 5 jam dan wadah lilin tetap terjaga ketahanannya, sehingga sesuai dengan spesifikasi atau harapan dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu terdapat verifikasi tes bau. Ada 2. Yang pertama yaitu saat dibakar atau digunakan, dipastikan lilin itu tidak mengeluarkan bau busuk ataupun kimia. Hasil dari tes bau yang pertama ini menghasilkan tidak adanya bau busuk yang dikeluarkan oleh lilin sehingga aman. Dalam tes bau ini dilakukan pengecekannya satu sampel atau satu pieces per gaya, sehingga akan terjaga keamanannya bagi para pengguna. Yang verifikasi tes bau yang kedua yaitu saat dibakar atau digunakan itu wangi lilin yang keluar sesuai dengan deskripsi label yang tertera pada setiap produk, karena ini lilin seperti aromaterapi gitu. Jadi produk yang kita keluarkan itu wanginya tentu akan berbeda-beda, wanginya berbagai macam. Jadi wangi yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang berada di label. Dan dari tes verifikasi bau yang kedua ini hasilnya tidak adanya kekeliruan atau tidak cocokkan wangi lilin dengan deskripsi label, sehingga semuanya sesuai dengan deskripsi label. Yang selanjutnya yaitu pengecekan lilin kaca. Khusus pada lilin dengan tempat gelas atau kaca dicek apakah timbul keretakan setelah lilin menyala 3 jam terus menerus, dan dicek apakah gelas itu menimbulkan panas dan menyebabkan luka bakar atau tidak. Dari hasil tes pengecekan lilin kaca ini akan bahwa wadah lilin kaca tidak ada yang retak dan aman untuk dipegang ketika produk tersebut menyala cukup lama. Yang terakhir yaitu uji pemindaian barcode. Pada setiap sampel terdapat barcode yang dipastikan dapat dipindai dan barcode itu benar seperti yang dicetak atau sesuai perusahaan gitu. Jadi di pemindaian barcode ini dilakukan uji coba pada 10 sampel lilin, di mana hasil dari tes uji pemindaian barcode ini sudah tertera itu dapat dipindai dan benar sesuai dengan harapan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu G, pengukuran. Confirm karena sudah sesuai dengan ketentuan. Hasil mencerminkan temuan kami pada waktu dan tempat pemeriksaan. Laporan ini tidak membebaskan penjual atau produsen dari kewajiban kontraktual mereka atau merugikan hak pembeli atas kompensasi untuk setiap cacat yang tampak dan atau tersembunyi yang tidak terdeteksi selama inspeksi acak kami atau terjadi setelahnya. Laporan ini tidak membuktikan pengiriman. Klien membutuhkan persetujuan akhir sebelum dirilis. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Supi, akan mempresentasikan terkait cartons weight and dimension, atau terkait pengukuran berat dan ukuran dari volume kemasan candle itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu adalah tabel H1 terkait kemasan satuan yang memiliki ketidaksesuaian dengan ukuran yang telah ditetapkan menurut standar operasional perusahaan sebenarnya. Misalkan nomor pada karton ukuran 14 yaitu bobotnya sebesar 845 gram, namun temuan yang didapatkan memiliki bobot yaitu 840,5 gram. Kemudian berdasarkan ukuran, diharapkan ukurannya memiliki 11,5 cm dengan lebar 11
11,5 cm kali 11,5 cm dan tingginya 8 cm. Namun temuan ukuran yang didapatkan yaitu hanya 11 kali 10 kali 8 cm. Adapun berdasarkan temuan yang selanjutnya pada tabel H2 yaitu terkait ekspor karton, ketidaksesuaiannya contoh pada karton 14 yaitu mengharapkan jumlah sebesar 12, temuannya sesuai 12 pula. Terkait bobot adalah 11 kg dan temuan yang didapatkan yaitu adalah 12,2 kg. Kemudian untuk ukurannya juga masih belum sesuai yaitu dengan 37,7 kali 25,7 dan kali 24,5. Adapun ukuran temuan yang didapatkan yaitu 46 kali 41 kali 29 cm. Dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan di dalam tabel. Dan berikut adalah gambar-gambar atau bukti ketidaksesuaian pada saat melakukan inspeksi produk lilin tersebut. Seperti pada gambar yaitu pengukuran karton dan pengukuran kemasan dari ukuran dimensi lilin tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil dari inspeksi meliputi lampiran yang pertama yaitu adalah pengamatan negatif. Karton ditumpuk terlalu tinggi lebih dari 6 kaki atau 1,8 meter. Kemudian karton ditempatkan di tanah langsung di gudang. Kaca jendela pecah di dalam gudang. Selanjutnya, beberapa air ditemukan di lantai gudang, tetapi tidak ditemukan karton basah. Para pekerja tidak memberikan perhatian ekstra selama penanganan atau pengepakan ulang. Ruang inspeksi terlalu kecil untuk inspeksi yang lancar. Selanjutnya, pabrik tidak dapat memberikan sarung tangan kepada inspektur bila diperlukan selama inspeksi. Selanjutnya, pabrik tidak menyediakan pekerja yang cukup dan membantu inspeksi. Kemudian, ruang inspeksi terlalu gelap untuk inspeksi yang lancar. Produk tidak diproduksi di pabrik ini, yaitu melalui penemuan jalur produksi yang tidak ditemukan. Selanjutnya tidak ada masalah atau tidak ada masalah kali negatif yang diamati. Nah, berikut adalah lampiran kedua yaitu peralatan pengukuran dan pengujian yang digunakan untuk pemeriksaan. Pada lampiran kedua yaitu identifikasi produk dengan keterangan timbangan berat badan menggunakan identifikasi elektronik. Dengan tanggal kalibrasi yaitu tidak ada, tanggal berlakunya tidak ada, dan dari pabrik. Selanjutnya adalah penggaris, identifikasi tidak ada, tanggal kalibrasi tidak ada, tanggal berlaku tidak ada, dari inspektur. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget nih komen di bawah video ini. Terima kasih.